Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lisna Hasana dengan NIM 102211012 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan terhadap Smartphone Lenovo di India melalui platform e-commerce Amazon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Machine Learning. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Isi dari materi ini ialah deskripsi kasus, business understanding, data understanding atau eksplorasi dataset, data preparation, analisis sentimen, kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ialah deskripsi kasus. Salah satu merek ponsel ternama yakni Lenovo telah memperkenalkan sejumlah produk barunya di pasar India. Pemahaman terhadap Voice of Customer atau VOC menjadi krusial karena hal ini merupakan elemen penting dalam persaingan industri teknologi, terutama di kategori smartphone anggaran. Melalui VOC, perusahaan dapat memperoleh wawasan lebih mengenai bagaimana produk diterima oleh konsumen, termasuk keunggulan dan kelemahannya, serta aspek-aspek yang membutuhkan peningkatan. Amazon sebagai platform e-commerce terkemuka menyediakan wadah bagi pelanggan untuk berbagi argumen dan pengalaman terkait produk yang telah mereka beli. Ulasan-ulasan ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas, fitur, kinerja, hingga harga produk. Dengan melakukan analisis sentimen terhadap ulasan-ulasan ini, Lenovo dapat mengidentifikasi tren kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan, serta faktor-faktor penting yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan produk di masa depan. Berikut adalah link dari datasetnya. Dari deskripsi di atas, teridentifikasi beberapa masalah berikut ini. 1. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk smartphone Lenovo berdasarkan ulasan di Amazon? Kedua, aspek-aspek apa yang paling dipedulikan pelanggan ketika membeli smartphone Lenovo seperti kinerja, baterai, kamera, dan harga? Ketiga, tren sentimen apa yang dominan dalam ulasan pelanggan seperti positif, negatif, atau netral? Yang terakhir ialah faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran Lenovo di pasar India. Baik, yang kedua ada business understanding. Tujuan bisnis ini ialah memahami kepuasan pelanggan terhadap smartphone Lenovo di pasar India melalui analisis sentimen ulasan pelanggan yang tersedia di Amazon. Dengan memanfaatkan Voice of Customer atau VOC, perusahaan dapat 1. Mengidentifikasi aspek-aspek produk yang paling dihargai atau dikeluhkan oleh pelanggan seperti kinerja, daya tahan baterai, dan kamera, dan harga. Kedua, mengetahui tren kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan secara keseluruhan. Ketiga, memperoleh wawasan tentang area spesifik yang membutuhkan peningkatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat ialah mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan kebutuhan pelanggan yang teridentifikasi melalui ulasan produk. Adapun bisnis kriterianya ialah identifikasi sentimen, pemetaan aspek produk, indeks kepuasan pelanggan, rekomendasi pengembangan produk. Yang ketiga, data understanding. Dataset yang digunakan berasal dari ulasan pelanggan di platform Amazon, mencakup berbagai aspek seperti rating, teks ulasan, dan kategori produk. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami data secara umum dan meninjau distribusi dari variabel yang ada. Baik, langsung saja kita mendemonstrasikannya ya di Google Colab. Baik, kita langsung saja ke pengolahannya. Di sini kita akan mengimport dulu Pandas, Matplotlib, kemudian Seaborn juga ya. Setelah itu kita akan membaca filenya dari drive kita sendiri. Baik, setelah tersambung, file akan terbaca dan di sini akan ditampilkan baris-baris pertama dari file yang akan kita olah. Kemudian kita akan menampilkan informasi umum tentang dataset. Terlihat bahwa dataset ini mempunyai dua kolom, yakni sentimen dan review. Kita tampilkan juga statistik deskriptif untuk kolom numerik. Baik, selanjutnya ialah data understanding atau eksplorasi dataset. Distribusi rating. Visualisasi distribusi rating dapat membantu kita melihat pola rating yang diberikan pelanggan, apakah lebih banyak ulasan positif ataukah negatif. Hasilnya adalah ini, reviewnya yakni ada good, nice, nice phone, good product, dan good phone. Terlihat juga di sini beberapa ulasannya. 251, 115, 76, 63, dan 61. Kemudian kita akan menganalisis panjang ulasan. Terlihat di sini banyaknya jumlah karakter dalam ulasan. Kita bisa menghitung panjang ulasan ini untuk menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara panjang ulasan yang positif dan negatif. Kemudian kita juga akan menampilkan frekuensi kata kunci penting. Jadi kita bisa lihat ada 10 kata yang paling sering muncul dalam ulasan seperti battery, camera, good, Lenovo, mobile, nice, phone, problem, product, dan quality.
Kemudian kita juga akan menampilkan word cloud-nya dari berbagai teks ulasan yang tadi menjadi satu string. Kemudian kita lanjut ke data preparation. Tahap data preparation adalah proses untuk menyiapkan dataset agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut atau pembuatan model. Pada tahap ini kita akan melakukan beberapa langkah untuk membersihkan dan mengubah data. Di sini kita akan menghapus data duplikat, menghapus baris yang memiliki nilai 0 pada kolom review, membersihkan teks ulasan juga. Kemudian kita juga akan mengubah data rating menjadi kategori, mengonversi rating menjadi kategori, misalnya positif, netral, atau negatif untuk keperluan analisis sentimen yang lebih sederhana. Bisa dilihat pada hasil ini, jadinya yang tadinya datanya berbentuk array kemudian bisa didefinisikan menjadi positif, negatif, atau netral. Kemudian kita juga membersihkan teks ulasan, kemudian membuat kolom untuk panjang ulasan, dan menyimpan data yang sudah bersih bernama clean review. Selanjutnya berikut ialah data yang sudah dibersihkan. Ini menampilkan 10 baris pertama dari dataset yang sudah bersih, menampilkan beberapa kolom utama seperti kolom-kolom berikut, menampilkan juga statistik deskriptif kolom numerik, mengecek nilai 0 untuk memastikan bahwa tidak ada nilai 0 dan data duplikat dalam data yang sudah dibersihkan. Baik, selanjutnya adalah kita akan menganalisis sentimen menggunakan model Support Vector Machine atau SVM. Pertama-tama kita install dulu Matplotlib Seaborn-nya agar nanti bisa digambarkan secara visualisasinya. Setelah terinstall, langsung saja kita menganalisisnya dengan SVM. Ekstraksi fiturnya menggunakan TF-IDF Vectorizer. Kemudian suite dataset juga sudah disediakan di sini. Dan hasilnya adalah model akurasi dengan SVM ialah 83,91%, dengan precision negatif 0,83, positif 0,86, dan seterusnya. 6. Kesimpulan. Insight kepuasan pelanggan. Dari hasil klasifikasi, model SVM mampu memprediksi kepuasan pelanggan dengan akurasi sebesar 83,91%. Precision dan recall yang cukup tinggi pada kategori negatif dan positif menunjukkan bahwa model dapat membedakan antara ulasan negatif dan positif secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan cukup puas dengan produk atau layanan yang diberikan, meskipun terdapat ulasan negatif yang juga perlu diperhatikan. Aspek yang paling diperhatikan oleh pelanggan. Dengan recall sebesar 90% untuk ulasan negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa pelanggan cenderung lebih kritis terhadap aspek-aspek tertentu. Ulasan negatif seringkali memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap persepsi umum tentang kepuasan pelanggan, sehingga aspek-aspek yang dikritik, misalnya kualitas produk, layanan, atau pengalaman pengguna adalah yang paling diperhatikan oleh mereka. Rekomendasi produk dan strategi. Lenovo dapat meningkatkan daya saing produknya dengan fokus pada peningkatan kinerja prosesor dan optimasi daya baterai, memastikan performa yang lebih baik dan daya tahan lebih lama. Mengadopsi teknologi kamera terbaru seperti sensor berkualitas tinggi dan fitur AI dapat meningkatkan kualitas foto dan menarik pelanggan yang mengutamakan kamera. Analisis sentimen dengan model Support Vector Machine atau SVM telah memberikan wawasan yang berharga mengenai tingkat kepuasan pelanggan Lenovo di India, serta aspek-aspek utama yang menjadi perhatian mereka dengan fokus pada peningkatan kinerja, daya tahan baterai, kualitas kamera, dan strategi harga yang kompetitif. Lenovo dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat dan responsif terhadap feedback pelanggan akan memperkuat posisi Lenovo di pasar smartphone anggaran di India. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.